Halo semua, hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya menggunakan oli Enduro 20W50 yang selama ini saya pakai sudah sekitar 8 bulan dan motor terasa bagus, tarikannya halus, kemudian getaran juga minim, dan perpindahan gigi jadi lebih halus. Namun sejak masuk musim kemarau, beberapa hari ini jika motor kita pakai cukup lama, maka akan terasa penurunan dari performa motor. Nah, saya kepikiran untuk mengganti Pertamina Enduro ini. Walaupun sudah SAE 20W50, saya berpikir apakah saya harus membeli oli yang kualitasnya lebih daripada ini. Tetapi sebelum itu saya teringat beberapa tahun yang lalu itu saya membaca sebuah berita tentang penggunaan busi dingin yang akhirnya bisa mengatasi permasalahan pada salah satu merek motor. Nah, saya tidak sebut nama motornya. Yang jelas motor tersebut pada saat diluncurkan ada masalah, tapi setelah diganti dengan busi dingin, motor tersebut kemudian menjadi normal. Nah, di sini kita lihat busi untuk Jupiter Z1 itu NGK CR6 HSA. Jadi saya coba mencari yang CR7 HSA, dan sebenarnya saya juga tertarik untuk mencoba CR7 HGP. Nah, HGP ini adalah singkatan dari G-Power, yang mana bahannya adalah platinum. Tapi tadi sore saya ke bengkel resmi Yamaha, saya cuma dapat yang CR7 HSA. Jadi tidak apa-apa, saya coba dulu ini. Kalau ini tidak ada masalah, berikutnya saya akan membeli CR7 HGP. Nah, mudah-mudahan dengan menggunakan busi yang lebih tinggi dari spesifikasi yang dianjurkan, masalah motor kehilangan power itu dapat terselesaikan. Jadi olinya tetap bisa saya pakai yang tidak perlu terlalu mahal. Bahkan setelah Enduro ini mungkin saya akan mencoba Federal Ultratech atau Top One 20W50. Nah, rencananya saya akan menggunakan kunci busi dari bawaan motor seperti ini. Tapi saya tidak yakin apakah kunci busi ini bisa kita gunakan, karena pengalaman yang sudah itu ini torsinya agak kecil. Jadi kunci businya agak sulit dilepas. Saya akan coba pakai kunci busi yang lain dan mudah-mudahan cocok ukurannya. Inilah kunci busi yang saya beli tadi sore, yaitu busi NGK dan tipenya CR7 HSA. Saya ulangi, jadi sebenarnya menurut buku manual itu CR6 HSA. Saya naikkan satu tingkat ke busi yang lebih dingin dengan harapan di cuaca yang sangat panas saat ini performa motor tetap terjaga setelah dipakai cukup lama. Jadi pengalaman saya jika di musim kemarau yang sangat panas, apalagi jika macet, kita membutuhkan busi dingin. Nah, mengganti busi pada Jupiter Z1 itu
menurut saya agak mudah. Ada 3 baut ini di bagian dalam sebelah kanan, dan berarti di sebelah kiri juga 3, totalnya ada 6 baut. Dan di bagian depan itu hanya 2 di kanan dan 2 di kiri. Nah, ini kapnya udah saya lepas, tutup busi juga saya sudah lepas. Tinggal businya saya nanti lepas. Jadi tipe busi CR6 HSA ini juga dipakai di Yamaha Gear, Yamaha Frigo, Avino, Mio M3 dan X-Ride. Ini kapnya yang sudah saya lepas. Jadi kita lepas kap depannya. Ini baut bawah dan ini baut atas. Jadi di sebelah kanan juga 2 depan, dan ini nanti masuknya di sini. Jadi total baut di bagian kap depan itu 4, 2 di kanan, 2 di kiri. Totalnya ada 10 baut. Nah, kebetulan saya menggunakan oli ini Enduro, dan saya mau melihat kalau sudah ganti busi dingin apakah lebih bagus. Nah, ini saya menemukan kunci busi yang bawaan Honda Brio yang lebih panjang dan torsinya sangat besar ya, dan sangat mudah untuk dibuka. Padahal ini sangat keras dan juga membantu kita saat diputar. Inilah busi CR6 HSA yang saya pakai selama di motor saya dan belum pernah saya ganti. Ternyata kondisinya cukup kotor ya, dan saya juga heran. Dan ini CR6 HSA. Sebagai info, saya semenjak membeli itu saya menggunakan Pertamax, dan saya cukup kaget dengan kondisi busi yang cukup kotor. Baru sekitar 2000-an kilometer. Oh iya, baut pada bagian atas ini agak berbeda ya. Jadi saya menggunakan obeng plus yang lebih besar. Tetapi baut lainnya itu sama saja. Jadi saya menggunakan 2 obeng plus. Nah, inilah kunci busi, dan saya menggunakan kunci gigi untuk membantu. Nah, sekarang mari kita pasang busi CR7 ini. Coba kita bandingkannya. Dan menurut info yang saya baca, yang bagus itu busi yang warnanya merah bata. Sedangkan ini terkesan agak basah atau bagaimana, sangat hitam malah. Mudah-mudahan busi CR7 ini tidak menimbulkan masalah, karena salah satu hal negatif dari busi dingin adalah sulit dihidupkan pada pagi hari atau saat kondisi motor kita dingin. Jadi pertama-tama kita putar pakai tangan, kita merasakan derat bautnya, lalu kita kencangkan pakai kunci busi sampai mentok. Nah, kemudian kita kencangkan
1/4 putaran sampai 1/2 putaran saja. Jangan juga terlalu keras, jangan juga tidak dikencangkan. Nah, ini saya tes lagi, udah kuat, dan sisa kita tutup. Tetapi karena ini sudah malam, saya lanjutkan percobaannya di pagi hari. Saya akan mencoba menghidupkan mesinnya, apakah ada kode error dari lampu engine checknya, dan ternyata aman. Nanti saya akan coba untuk menggunakannya. Inilah kondisi busi bawaan motor dan juga tipe busi yang dianjurkan pabrikan, yaitu CR6 HSA. Dan di sini ada tulisan R, dan ini bukan kepanjangan dari racing, tapi ini adalah busi khusus untuk motor injeksi, itu harus pakai R, kepanjangan dari resistan, karena motor injeksi sudah menggunakan ECU. Jadi jangan sampai menggunakan busi yang C6, harus ada CR-nya ya, atau CR7. Nah, ini kondisi busi. Menurut yang saya baca, kondisi busi bisa memberikan kita gambaran apakah pembakaran di mesin motor kita itu, di kendaraan kita, sehat atau tidak. Nah, menurut teman-teman ini kondisinya seperti bagaimana? Ini hitam pekat. Saya bingung juga apakah ini saya gunakan terlalu panas dan bermacet-macetan, ataukah penggunaan RON 92 kurang tepat. Mudah-mudahan CR7 ini bisa lebih baik. Nanti saya akan buat lagi reviewnya, apakah setelah menggunakan CR7 HSA ini lebih bagus. Kalau lebih bagus, saya akan membeli CR7 HGP, karena HGP itu bahannya platinum, kemudian pembakarannya lebih maksimal, usia pakainya pun lebih lama. Nah, sekedar informasi, banyak sekali motor keluaran Yamaha yang terbaru menggunakan CR6 HSA ini, seperti Yamaha Vino, Yamaha Mio M3, Yamaha X-Ride, Yamaha Gear 125, Yamaha Frigo, Jupiter Z1, dan Vega Force FI. Jadi hampir semua Matic entry level dan moped Yamaha itu oli anjurannya adalah CR6. Tetapi saya mencoba CR7, dan saya akan mencobanya besok karena ini sudah malam. Kapnya juga belum saya pasang. Manakala tidak bagus, saya akan menggunakan kembali CR6 ini lalu menutup kapnya. Nantikan video saya hasil review dari penggunaan busi dingin CR7. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.